Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Baiklah, sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu kepada guru-guru kita, kepada pengarang kitab Bidayatul Hidayah yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kepada pengarang kitab Fiqh Al-Ham yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qaf, kepada Al-Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah Syatiri, Habib Abu Yusuf Maharun, Habib Amin bin Musil Al-Hidwan, khususnya juga kepada orang tua kita, guru kita Al-Habib Al-Habib Anis bin Abu Bakar dan kepada Kiai Haji Abdul Hamid Bata-Bata, dan kepada semua keluarga kita. Mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Al-hadin ya kulli niyatu shalih wal hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kajian rutinan. Alhamdulillah saya baru datang kemarin malam Jumat bersama teman kita, anggota majelis kita yaitu Bapak Munawi. Mana Bapak Munawi tadi ada? Wah, ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya yang belum sampai ke Mekah, majelis ini oleh Allah sampaikan ke Mekah ya. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Ya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk bulan Maulidun Nabi. Ya, bulan Rabiul Awal atau dikenal dengan bulan Maulid. Maulid Nabi, hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maulid. Jadi Maulid itu artinya ulang tahun. Kalau ulang tahunnya selain Nabi Muhammad disebut milad. Milad anak kita, milad negara Indonesia, milad kota Pontianak. Tapi kalau ulang tahun khusus Nabi Muhammad disebut Maulid. Nih saya mau tanya semua, ulang tahun anak kita dirayakan enggak biasanya? Rayakan. Saya mau nanya ibu-ibu, Bu, ulang tahun anak kita cukup enggak 1 juta, Bu? Cukup enggak ngadakan acara ulang tahun anak kita? Undang tetangga-tetangga budak kecil-kecil, cukup enggak 1 juta? Tak cukup, enggak cukup 1 juta, tak cukup. Bayangkan, untuk anak kita berani keluar 1 juta lebih. Tapi untuk Nabi Muhammad kita masih hitung-hitungan. Ya. Makanya kalau betul kita cinta Nabi Muhammad, besarkan acara Maulid Nabi. Kalau tidak bisa kita ngadakan di rumah sendiri, mungkin biaya mahal, udah sumbangkan ke masjid. Masjid kapan ngadakan? Sumbangan. Atau apa? Manggil santri sikit ya. Sebab saya cuma mampu manggil anak yatim dengan ii 10 orang, udah 10 orang nyembelih ayam 1 ekor. Jangan malu. Undang saya enggak apa-apa, enggak usah beri amplop. Ayam 1 ekor cukup, ngundang satu anak yatim 5 orang dengan ii. Dah duduk situ, baca serangkal, ayo. Enggak usah malu, biar anak tangga diolok-olok. Ada cuma ayam seekor, enggak usah. Apa kita malu? Yang penting kita niat untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Makanya banyak acara Maulid Nabi jangan hitung-hitungan. Kalau di sini kan acara Maulid alhamdulillah ya. Di sini daerah kita ini alhamdulillah ya. Nah, kalau daerah kampung mertua saya itu di Peneraman, itu kalau acara Maulid Nabi biasanya di masjid. Di masjid itu sumbangan nasi kotak. Jadi tiap rumah diwajibkan satu rumah 10 kotak. Lauknya bebas. Ini saya bilang ke mertua saya, ini bahaya kayak gini. Saya bilang ke mertua saya, bahaya. Kenapa bahaya? Lauk bebas ini bahaya, Pak. Bukan apa nanti dari rumah dia bawa lauk telur, balik bawa lauk ayam. Ketika dia buka, alhamdulillah telur ayam aku netas, kata dia. Bukan netas itu, terbukar. Jadi bapak sini mau dibawakan nasi kotak paling sedikit lauk ayam ke daging sapi ya. Bila gak setahun sekali jenengkan Nabi Muhammad. Terus, baik kita lanjut. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sekarang masih bab tentang suhbah. Suhbah itu sahabat. Sahabat ya, saudara sesama muslim. Nabi bersabda, "Mathalul akhaini mathalul yadain." Perumpamaan adik beradik itu, perumpamaan adik beradik atau perumpamaan kawan teman itu seperti 2 tangan. Taghtasil ihdahumal ukhra.
Yang satu bisa membasuh yang lain. Kita mau basuh tangan kiri, bantuan pakai tangan kanan. Basuh tangan kanan, yang bantu tangan kiri. Dua ini harus kerjasama. Begitu pula kita dek beradik. Dek beradik harus kerjasama. Makanya Pak, ada istilah kata orang tua zaman dulu. Kalau istri dan suami ada cerainya. Tapi kalau dek beradik, enggak ada cerainya. Ada mantan istri, ada mantan suami. Tapi enggak ada mantan abang, enggak ada. Tak ada mantan bapak, tak ada mantan adik. Makanya ayo dengan dek beradik jangan sampai kita putus berhubungan. Biasa nih, mohon maaf, banyak orang ribut dek beradik gara-gara warisan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, la yadkhulul jannah qati, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi antar saudara atau daripada antar tetangga atau saudara sama muslim, tidak akan masuk surga. Kadang-kadang gara-gara warisan. Ketika orang tua masih hidup, dia berarti masih masya Allah bagus. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, di situ mulai ribut gara-gara warisan. Mending yang diributkan tanah 100 hektar. Ini kadang-kadang yang diributkan tanah 1 kapleng, harga 10 juta, dek beradik 12 orang. Ada tuh. Kata abang, dek 7 turunan, kau bukan adik aku lagi. Kata si adik, kau pun bukan abang aku lagi. Nah, hati-hati. Ya Bu, Pak, yang lebih bagus kalau masalah warisan, umpama di sini nih ada warisan orang tua, yang paling bagus itu yang ngalah hidupnya akan bahagia dia. Udahlah bang, umpama kita ini adik, udahlah bang, saya umpama ya ini salah ya. Biasa orang ketika orang tua meninggal, harta warisannya dibagi rata. Salah. Kalau ada nih beradik laki-laki perempuan, bukan dibagi rata. Dah bas bagi rata ya. Umpama 10 miliar. Dek beradik 5, kita bagi 2 miliar itu adil. Bukan adil, itu tidak adil itu. Yang betul siapa? Bagi secara hukum Allah. Kalau ada nih beradik laki-laki perempuan, lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Laki-laki dapat 2 kali lipat. Jadi andaikan perempuan dapat 1 miliar, yang bapak-bapak laki-laki dapat 2 miliar. Sekarang anggaplah bapak bagi adik. Dapat yang laki-laki 2 miliar, bapak dapat 2 miliar. Adil kan? Lalu setelah dibagi, dapat sebulan, bapak nanya ke satu Ustaz, saya kemarin bagi adil kan, adik saya perempuan 2 miliar Ustaz. Sebenarnya saya dapat berapa? Salah. Adik kau tuh sebenarnya dapat 1 miliar, ya kau dapat 2 miliar. Gimana kira-kira? Bisa ribut enggak nih? Ya, utang banyak. Bisa ribut ke adik tuh, deh. Kau deh nyaman kau dapat 2 miliar, kau tuh sebenarnya dapat 1 miliar. Bisa ribut. Tapi kalau dibagi secara hukum Allah, itu aman. Laki-laki kata Allah 2 kali lipat dari perempuan. Loh, kayaknya ndak adil Bu ya. Ndak adil kayaknya bukan? Ngapa pula laki-laki lebih banyak, perempuan sedikit? Kayaknya ndak adil, padahal itu adil. Ngapa pula? Laki-laki duitnya cepat habis daripada perempuan. Perempuan duit nambah. Contoh, laki-laki ngapa cepat habis? Kalau kawin, bapak keluar duit apa terima duit? Keluar kan? Yang terima siapa? Perempuan kan? Nambah dari perempuan. Bapak tekur habis. Belum mas kawin. Duit asap. Kemarin ada viral tuh di media sosial. Ada. Gara-gara lamaran. Ya, jadi tuan rumah ini nentukan tak boleh lebih dari 40 orang pengantarnya. Kebetulan si laki-laki yang ngantar lebih. Ya kayak ada kawan mau ikut aja lah ditolak kan. Yang datar 60 lebih. Viral tuh di media sosial. Nyampe di sana kena pihak si perempuan, dibatalkan acara. Tak jadi. Gara-gara lebih yang ngantar. Ya. Nah, makanya itu penting juga ya. Ini belajar tuh kita semua. Lain kali kalau ada pihak perempuan minta 50 orang, usahakan 50 orang. Bukan apa, kadang-kadang tuh orang memang disiapkan 50 orang. Ya, umpama ada kawan kita tak enak, udahlah kau jangan ikut. Bukan aku tak enak. Ini orang minta 50 nih. Dan kalau tidak diundang, jangan pergi Pak. Itu namanya bahasa Arabnya tufaili. Tufaili itu tamu tak diundang. Hukumnya haram, tak boleh. Tidak boleh. Kadang-kadang ada abi. Yuk ikut abi. Kau tidak diundang kena anu.
Tetangga ada ngundang tapi ngundang Abi, saya tak diundang. Enggak diundang Bi. Oh ya udah tak usah pergi, kau tak diundang. Kalau bapak ngundang Abi, saya tak diundang, saya tak akan pergi. Apa? Karena saya tak diundang, tak boleh, haram. Enggak boleh. Kecuali gini. Bi, ngundang Abi dan semua Bi tolong beritahu. Ah, itu boleh. Tapi kalau cuma ngundang Abi, saya tidak diundang, tak boleh pergi. Boleh saya pergi, boleh. Jadi kena Abi dibawa, Mama Bang Bidin ngundang. Ketika nyampe, Abi bilang, Mak Bin bawa Mas Toto. Jadi, oh, tak apa Bi. Ah, boleh, minta ridho, boleh. Tapi ini kan kadang enggak. Yang diundang bapak sendiri, anak lima dibawa. Itu tak boleh. Caranya biar halal, ketika bapak bawa anak 5, bilang ke tuan rumah, maaf aku bawa anak 5, ikut terus dia. Ah, boleh. Tapi kalau tuan rumah bilang, enggak, tak cukup nih nasi aku, balik. Ya. Nah, jadi hati-hati ya, jangan gara-gara harta kita bermusuh adik-beradik. Lebih bagus kalah. Udahlah bang, aku tak dapat, tak apa-apa bang. Tak apa-apa bang. Nanti lihat hidupnya bagus. Tapi sebaliknya, kalau orang yang ngerampas warisan, sebenarnya adiknya dapat 1 miliar, tapi dia tak ada berik punya adiknya, dihabiskan untuk dia sendiri. Lihat hidupnya, hancur hidupnya itu. Kenapa? Karena makan duit haram. Jadi lebih bagus nanti yang semua nih ada sini, kalau ada warisan orang tua, lebih bagus mengalah aja lah. Udah, ya udah ribut nih daripada kau gini. Udah, kau di mana deh? Udah aku dapat, iya tak dapat apa, tak apa. Dapat berapa udah aku terima. Yang penting bang, yang penting jangan ribut. Kasihan orang tua kita di kuburan bang, kasihan. Ya, udah abang dapat semua tak apa-apa. Yang penting jangan ribut bang, yang penting jangan ribut. Itu yang akan bahagia nanti hidupnya senang. Ya. Terus. Jadi dek beradik itu seperti 2 tangan saling tolong menolong. Wadahullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ajamatan kepada Nabi Muhammad masuk dan duduk di sebuah alas, anggaplah kayak gini tikar. Nabi Muhammad masuk ke sebuah rumah lalu Nabi duduk situ. Fajatana minha siwakaini. Lalu kami ambil 2 siwak. Nabi mengeluarkan 2 siwak, 2 butir siwak. Ahaduma muawwad wal akhar mustaqim. 2 siwak. Ya, satunya bujur, satunya bengkok. Jadi Nabi mengeluarkan 2 siwak, satu bujur, satu bengkok. Terus wa kana ma'ahu ba'd ashabi fa'atahu al-mustaqim wa amsak li nafsi al-mu'awwaj. Di sini di samping Nabi ada sahabat Nabi. Saya tanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya siwak, satunya cantik bujur cantik, satunya bengkok begini. Bengkok kurus lagi. Kira-kira yang diberikan ke kawan yang mana? Kalau kita jujur, berikan mana yang punya ke kita nih? Yang bengkok kan? Yang bengkok. Ya Bu ya. Nabi enggak Bu. Nabi ambil yang bengkok, Nabi ambil yang cantik, yang bujur, diberikan ke sekawan Nabi, sahabat Nabi. Yang bengkok Nabi pakai. Sahabat nanya, Nabi, ngapa pula yang bagus berikan ke sahabat? Ngapa pula Nabi yang bengkok? Ah, itulah arti persahabatan. Sahabat yang paling bagus, yang bagus-bagus berikan ke kawan, yang bagus-bagus berikan dia beradik, dia ngambil yang jelek tak apa-apa, berkorban. Itu namanya Pak. Kalau kita kan sebalik. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang artinya tidak sempurna iman kalian. Tidak akan memperoleh pahala yang sempurna hingga kalian memberikan, menginfakkan, mensedekahkan barang yang paling kalian cintai, barang yang paling kalian senangi. Siwak bagus dengan siwak bengkok, yang mana kita suka? Yang bagus kan? Sedekahkan. Bu, sayur baru dengan sayur layu, mana kita suka Bu? Ngapa pula diberi ke pondok yang layu? Jadilah, yang penting pondok dapat gratis Bu ya. Alhamdulillah makasih. Tapi lebih bagus apa? Lebih bagus yang baru. Paling sedikit yang bekas pun tak apa daripada dibuang kan. Ya. Kayak kalau udah musim hujan. Ini kalau musim hujan deras di pondok, saya kan biasa kalau malam-malam belum tidur jam 12. Kalau udah musim hujan deras, banyak orang jualan tuh ngantar ke pondok. Mulai nasi goreng, gorengan bakwan, apam bulat diantar. Ya. Ngapa diantar? Karena tak laku. Coba laku. Lalu mereka beri ke santri. Kan ada santri yang lunde tiap malam tuh. Dek doakan mudah-mudahan laris. Ketika dia boleh, santri berdoa, mudah-mudahan besok malam hujan lagi.
Ngapa pula biar dapat lagi. Santri kan degil. Ya cuma ada santri tetap doa yang baik-baik ya, cuma yang lucu-lucu ya. Jadi Nabi Muhammad kalau orang muji beliau, Nabi Muhammad punya apa? Dipuji, langsung diberi. Pak. Itu Nabi Muhammad. Contoh gini, suatu hari pernah ada sahabat Nabi datang. Assalamualaikum Nabi Salam. Nabi diberi baju baru. Nabi pakai. Nanya sahabat, cantik Nabi. Cantik Nabi lawar kalau masih lawar Nah, tiba-tiba datang sahabat Nabi. Assalamualaikum, salam. Datang. Nabi kalau bahasa Pontianak lawar baju Nabi cantik kata dia. Mau kau? Mau. Diberi. Mau kau? Diberi. Sampai sahabat lain marah. Kau ni ngapa pula kau gitu? Gimana aku tahu? Kau tak tahu. Nabi itu kalau dibilang cantik langsung diberi. Aku tak tahu kata dia. Kayak bapak nih, Mas cantik apa? Oh ikut-ikut Nabi lain. Paling sikit kita nih, paling sikit kita berilah sedekah barang-barang yang kita punya walaupun tidak banyak. Jangan sampai pengemis yang ke rumah kita tuh balik tangan kosong, jangan. Kan tiap hari ada pengemis kan? Ada enggak pengemis ke rumah kan? Tok Assalamualaikum. Pengemis sekarang nih canggih Pak, ada grup WA. Assalamualaikum, beri 5.000. Dapat setengah jam, ada ke kawan datang tuh. Dia WA ke grup. Rumah Pak Ustadz 5.000. Datang kawan, beri lagi 5.000. Dapat 1 jam datang lagi kawan, bersusun kawan datang. Ada grup WA sekarang, canggih si pengemis itu, apa cantik-cantik. Ya. Paling sedikit, jangan sampai Nabi Muhammad itu tidak pernah Pak ya. Tidak pernah ada pengemis datang tangan kosong, tidak pernah. Sampai ada pengemis datang pada Nabi Muhammad, datang, Nabi saya lapar, Nabi belum makan. Nabi tak punya duit. Nabi bilang ke sahabat, cecek gini nih, tengah taklim begini, tiba-tiba ada tamu datang, bilang saya, Mas, saya lapar tak punya duit Mas. Kebetulan saya tak punya duit. Nabi nih, lalu bilang, siapa punya duit? Siapa punya duit? Pak Dra ya, punya duit? Minjam. Minjam 50, berikan. Nabi minjam, nanti Nabi ganti. Ya cuma sahabat Nabi, namanya Nabi minjam, tak mungkin mau ganti, udahlah Nabi tak usah. Nak mau. Itu Nabi Muhammad, sangat dermawan. Padahal Nabi Muhammad hidupnya susah. Nabi Muhammad hidupnya miskin, tapi tetap bersedekah. Bukan Nabi Muhammad orang miskin, dah. Nabi Muhammad orang paling kaya di dunia ini Pak. Tidak ada orang lebih kaya dari Nabi Muhammad. Kebetulan sekarang bulan Maulid ya, bahas sedikit tentang sejarah Nabi. Ya, Nabi Muhammad orang paling kaya. Ngapa saya bilang Nabi Muhammad orang paling kaya? Suatu hari oleh Allah ditawarkan, Muhammad, kalau kau mau Gunung Uhud jadi emas, ambil. Gunung Uhud ada di Madinah. Alhamdulillah yang pernah nyampe ke Mekah nyampe Gunung Uhud, Gunung Uhud tuh Pak, besarnya kurang lebih dengan Gunung Peneraman. Panjangnya 7 km panjangnya. Gunung Uhud satu-satunya gunung di dunia yang masuk surga. Yang lain tak masuk. Gunung Peneraman tak masuk surga, tak masuk. Yang masuk surga cuma Gunung Uhud. Di dunia ada gunung yang masuk surga. Kayak ada anjing yang masuk surga. Anjingnya siapa tuh? Anjingnya Ashabul Kahfi. Ada juga pelepah pohon kurma masuk surga. Ada pohon kurma masuk surga. Pohon kurma yang mana? Yang dipakai nyandar oleh Nabi. Jadi ketika Nabi buat masjid dulu, belum ada mimbar kayak gini, Nabi Muhammad nyandar ke pohon kurma, nyandar tiap Nabi ngajar, Nabi khutbah, Nabi ceramah, nyandar ke pohon kurma. Akhirnya sahabat buat mimbar cantik, diberi hadiah kepada Nabi, diganti kayak ini, diganti baru kan. Lalu pohon kurma tadi dibuang lah, tak dipakai, buang samping masjid. Ketika Nabi khutbah, ada suara nangis. Wa atakal udu ya baki, dalam kitab Maulid datang kepada Nabi, pohon kurma menangis. Nabi nanya ke sahabat, ada suara nangis, siapa nangis tuh? Ada sahabat nangis ke? Nah, nulis. Enggak ada Nabi. Cari siapa nangis nih? Oh, rupanya pohon kurma nangis. Kata sahabat, kan Nabi pohon kurma di luar masjid nangis. Panggil saya. Kenapa kau nangis? Siapa tak sedih Nabi? Saya ini udah bertahun-tahun. Badan Nabi, tubuh Nabi yang mulia nyandar ke badan saya. Lalu ketika ada mimbar baru saya dibuang. Saya sedih ditinggal oleh Nabi. Apa kata Nabi? Gini ya. Kau mau enggak aku balikkan lagi kau jadi tempat sandar aku, tapi di dunia? Atau kau kubur, nanti kau jadi tempat sandar aku di surga? Akhirnya pohon kurma bilang, udah Nabi kubur ya aku, nanti jadi ketemu di surga. Dikubur nanti ketemu di surga kan Nabi.
Begitu pula Gunung Uhud. Gunung Uhud Pak besarnya kayak Gunung Beneram, panjangnya 7 kilometer, panjang 7 kilo. Dari sini kemana? Paling 7 lah ya, 7 kilometer. Oleh Allah ditawarkan, Muhammad, kalau kau mau Gunung Uhud jadi emas, ambil kau. Kira-kira kalau di sini ditawarkan ada mau? Sekarang ada suara nih, sekarang ada suara. Wahai jamaah Majelis Al Khairat, Gunung Peneraman jadi emas, ambil. Gimana kira-kira? Oh, langsung ngebut semua. Saya pun ikut enggak? Siapa tak mau gunung emas? Jangankan kita gunung emas, Pak, baru dapat duit di jalan 40.000 duit orang. Alhamdulillah, rezeki katanya. Bukan rezeki, duit orang haram. Nabi Muhammad ditawarkan Gunung Uhud jadi emas, beliau tidak mau. Malah beliau berdoa mengangkat tangan. Apa doa Nabi? Allahumma ja'alni miskinan. Yang artinya, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Nabi doanya jadikan aku orang miskin. Bapak Ibu pernah doa gitu? Pernah? Pernah enggak habis doa, ya Allah jadikan orang saya paling miskin di Sungai Jawi? Ada? Tak mungkin ada. Saya hafal. Doa Bapak Ibu saya hafal. Ya Allah jadikan saya orang kaya, banyak duit, besar-besarkan rumah, beli mobil, pergi haji ke Makkah. Itu doa kita kan tiap hari kan. Nabi Muhammad doanya, ya Allah jadikan saya orang miskin. Tapi tidak apa-apa, kita doa jadi orang kaya bagus. Tapi ingat, kalau sudah kaya jangan lupa masjid dan musola. Kalau sudah kaya jangan lupa anak yatim, fakir miskin dan janda-janda tua. Mohon maaf, banyak orang sekarang nih tambah kaya bukan tambah baik, bukan tambah dermawan. Banyak orang sekarang tambah kaya tambah masin. Ya, makanya ingat saya berapa kali bilang, ke Mekah bukan karena duit. Memang wajib pakai duit ke Mekah, tapi semuanya bukan karena duit. Ke Mekah karena panggilan. Walaupun duit tak berseri, kalau Allah tak panggil sampai mati tak mungkin sampai. Kenapa? Karena Allah tak panggil. Ada orang udah ke Mekah, udah jelas, udah bayar orang ini kan. Udah terbang ke Jakarta, balik lagi ke rumah. Ngapa? Allah tak panggil dia. Ada kan? Ada orang juga daftar kena tipu. Ngapa? Allah tak panggil dia. Ada orang tak nyangka-nyangka kayak Pak Munawir. Ya. Nyampe Pak Haji, nyampe ya semua nih Bang Rahman semua kan banyak. Ngapa? Ingat, bukan karena duit, karena panggilan. Makanya yang kaya-kaya jangan sombong. Kadang-kadang ada orang kaya gini, ngapa tak haji tenang ya. Bila aja aku nak ke Mekah bisa. Bila aja. Asal aku bangun sekarang aku bisa. Jangan ngomong gitu. Kalau kata Allah tak sampai, tak mungkin sampai. Contohlah, saya tanya Bapak Ibu, ada tak orang udah daftar bayar resmi bersih, lalu berangkat tak jadi berangkat, balik lagi ditipu? Ada tak? Kenapa? Karena Allah tak panggil. Makanya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah saya ke Mekah, sampaikanlah saya ke Madinah ya Allah. Kalau Allah panggil pasti nyampe. Ya. Terus mana tadi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tadi yang Nabi beri siwak cantik diberikan ke sahabat, yang bengkok dipegang Nabi. Lalu Nabi berkata, sahabat kan nanya, Nabi, ngapa pula yang jelek dipegang Nabi, yang cantik berikan sahabat? Kata Nabi, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatih hal aqama fi haqqullah ta'ala au adha'ah. Kata Nabi, tidaklah seorang sahabat, tidaklah seorang teman yang berteman dengan seseorang walaupun hanya sebentar. Kita punya teman, kenal di pinggir jalan. Assalamualaikum, salam. Siapa namanya Pak? Fulan. Dari mana? Dari Sungai Jawi. Masya Allah. 5 menit ya kita kenal, 5 menit. Ya. Oleh Allah akan dipertanggungjawaban kita. Gimana tadi selama 5 menit? Kita nyakitkan hati dia atau nyenangkan dia? Makanya Pak, murahlah senyum. Walaupun tak bisa senyum, tetap senyum. Saya santri saya ajarkan. Sampai saya ajarkan. Jadi ini caranya. Ketika ada tamu, siapa aja? Jawab pakai senyum. Contoh, ya ada tamu nih ngerem. Ente santri pas mau ke WC, tiba-tiba di tengah jalan depan rumah Mas pas ada tamu nanya, Dek, oh iya Bang, lihat mulut Mas, saya suruh lihat. Oh iya Bang, ini pesantren Al-Jihad kan? Iya Bang. Dengan senyum, saya ajak ke santri. Siapa aja? Sambil senyum Pak. Ya, iya Bang. Kiainya mana? Tidak. Siapa nama kiainya? Abdul Muthalib. Itu kayak robot. Ya.
Mas saya tak bisa, mas saya ini orangnya memang payah senyum. Nah, bukan kita payah senyum, sombong. Bukan kita payah senyum karena kita sombong. Kalau betul kita ikut Nabi Muhammad murah senyum. Kak masuk tak bisa senyum, Pak. Tapi jangan pula senyum sendiri di WC, Pak. Ada tadi keluar senyum. Itu gila. Kata siapa tak bisa senyum, Pak? Yang tak bisa senyum cuma satu, orang stroke. Mulut hati-hati jangan Bapak sombong. Lalu saya tak bisa senyum karena Allah betul-betul punya penyakit baru tak bisa senyum. Mumpung senyum, Pak. Contoh ada tamu nih, contoh gampang ya. Rumah. Anggaplah ibu-ibu. Ada tamu ibu tuh, kawan ibu. Kemarin ada paket. Sakit kuping saya di rumah tuh, Bu. Dengar paket tuh apa tiap hari? Paket. Sampai apal tukang paket, saya muka-mukanya apal. Karena istri saya itu kan jual beli paket tuh apa? Nanti ada santri mesan kerudung dibelikan, dijual lagi. Cuma dia tak paket ini kan jam kita tidur siang paket. Ya. Teng dong. Ya. Contoh paket lah datang. Walaupun kita ngantuk kayak apa tetap senyum. Ya, Assalamualaikum buka. Orang ngantuk ni paksa. Muka senyum. Assalamualaikum buka. Waalaikumsalam. Ya Ustaz paket. Oh ya. Atas nama siapa? Ya. Sahrini Ustaz. Oh ya. Sahrini agak pakai dia. Jadi murah senyum. Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Mastahaba itnani qattu illa wa kana ahabbuhum Allah wa kana illa wa kana ahabbuhuma ila Allah taala arfaqahuma bi sahibi." Kata Nabi Muhammad, tidaklah dua orang itu berteman bersahabat kecuali yang Allah cintai mereka yang paling sayang kepada sahabatnya. Yang paling sayang itu yang paling Allah cintai. Kita berteman Pak banyak kawan. Ya, kita sangat lembut kepada kawan kita. Itu Allah paling sayang kepada kita. Jangan milih-milih. Ada ulama katakan, sahabat sejati. Nah, sekarang Bapak kan punya kawan, biasa kan ada yang ngumpul-ngumpul depan gang sambil main gaple. Akrab ngumpul di warung kopi. Apakah itu masuk tempat sahabat sejati? Belum. Sahabat sejati ada 3 syarat. Yang pertama, pernah makan di rumah dia. Di syarat pertama. Kayak saya ngaku sahabat dengan Bang Kandar. Belum dianggap sahabat sejati kalau belum memenuhi 3 syarat. Pertama, pernah makan di rumah Bang Kandar. Syarat pertama. Syarat kedua, pernah buang hajat di rumah Bang Kandar. Buang hajat, mau kencing, mau berak. Ya, namanya sahabat kan biasa tak malu baru kawan. Nak tekan tak malu dia. Kalau udah akrab tuh tak malu. Kalau belum akrab malu. Yang ketiga, pernah nginap di rumah Bang Kandar. Itu sahabat sejati. 3. Tapi ada lagi yang lebih sejati lagi. Ada lama lagi. Kelas tinggi. Itu sangat akrab sekali. Ada satu syarat. Pernah berhubungan dengan istrinya sendiri di rumah kawannya. Bukan dengan istri Bang Kandar, dengan istri sendiri. Bukan dengan istri kawan, paham tak? Kita nginap dengan istri kita, nginap di rumah kawan, lalu berhubungan dengan istri kita di rumah kawan. Itu sahabat sejati. Berarti belum sejati nih. Kalau kita pernah biasa paling makan, biasa makan yang biasa itu kan kita ngumpul rumah kawan di gang nih kan, main gaple apa tuh ngeropi, paling makan, ngopi, numpang WC, itu umum dah. Nginap belum, berarti belum sejati. Jangan dianggap kawan sejati kalau belum nginap. Nah, yang lebih sejati lagi tadi yang keempat tuh. Yang keempat tuh itu super sejati dah tuh. Terus jam berapa itu? Wa adabu subal ithar bil mal. Adab-adab sopan santun dalam berkawan, kita mengalah dalam harta. Contohnya gini nih. Al-ithar itu mengalah. Contoh, kita kan biasa ketemu, woy, kalau yang muda-muda, kafe yuk. Atau warung kopi lah kalau tua-tua. Yuk warung kopi depan ini kalangan biasa habis kalau jamaah habis subuh di depan Al-Falah itu apa warung kopi apa? Nona tak salah ya. Nona. Ya. Yuk ngumpul yuk ketemu yuk warung kopi Nona yuk. Ngumpul nih, ngopi. Biasa ini kan berebut nak bayar. Kita bertiga kan, ada minum kopi. Yang paling bagus siapa? Yang tadi. Kata kawannya, udah semua yuk. Aku yang jamin. Kita nanti ketemu di warung kopi Cap Nona. Minta apa ya? Aku jamin. Oke, duduk. Yang jamin saya. Ngumpul nih, termasuk kawan-kawan ngumpul. Lalu ketika waktunya saya nak bayar, kata Pak Derai, udah mas, tak usah. Saya nak bayar. Ini namanya al-ithar, ngalah. Berebut, itu sahabat paling bagus.
Saling berebut sampai aku yang bayar, aku yang bayar, aku yang bayar. Itu kalau kita ketemu sahabat gitu nih. Tapi kalau udah sahabat ke kafe bayar masing-masing, apa tuh? Sahabat apa? Ada enggak biasa bayar masing-masing? Aku ngajak ngumpul, bayar masing-masing. Tacan tuh. Tacan. Yang bagus tuh walaupun kita ya, tapi jangan sering-sering enggak, kalau tiap malam bangkrut enggak. Boleh sebulan sekali traktir kawan. Itu berebut. Itu paling bagus tuh. Paling bagus. Udah aku yang bayar, kata aku. Wah, itu mantap. Kalau ke kafe bayar masing-masing, jangan ngaku sahabat sejati. Ya, itu apa tuh? Sekarang ini perusahaan ini. Kalau dulu ketika bapak dia masih muda, yang udah seumuran dengan saya di atas saya. Kalau dulu kita ke warung kopi, kan tidak ada HP. Cerita bual-bual. Kopi bacong, cerita 2 jam, cerita akrab kan. Sekarang budak muda-muda tuh lihat yang muda-muda. Duduk di kafe 10 orang. Gimana kabar kau? Semenit ya. Semuanya gini, Pak, pegang HP. Dia bergurau dengan kawan di Jakarta, bergurau dengan kawan di Malaysia, tapi kawan depan mata tak dianggap. Apa gunanya? Makanya saran saya ke yang muda-muda nih, biasa nongkrong di kafe, saya saran ke alumni yang muda-muda tuh, silahkan nongkrong di kafe tapi beri peraturan, asal duduk simpan HP, nggak boleh nyentuh HP kecuali orang nelpon, berarti penting. Kalau WA tak usah, simpan tuh HP, simpan semuanya depan, tak boleh sentuh kecuali telepon. Kalau jeng WA masuk biarkan. Baru nikmat itu ngumpul. Ini apa? Saya paling sakit hati kalau udah kita ceramah ada orang main HP, Pak. Udah ceramah dia kadang-kadang tahlilan tuh. Di gang ini dikasih jauh-jauh di gang kita nih. Kita baca Yasin wal Qur'an. Memangnya mati kata main HP sebentar ya. Itu tak punya akhlak, Pak, tak punya akhlak. Walaupun dia ustaz. Kecuali telepon kan penting, sangat penting. Kalau cuma WA itu kan tak penting. WA kan bisa dibalas bila. Kecuali kalau ada orang telepon, kita pun itu lihat. Kalau cuma kira-kira tak penting gawan ada biar. Kalau penting orang tua kita tiba-tiba telepon, kita tengah baca surat, kalau takut ada angkat tak apa-apa. Itu penting. Tapi kalau cuma WA tak usah balas biarkan. Ini kadang-kadang bukan WA, masih buka YouTube, main game, orang baca Yasin main game. Ya, makanya kita harus punya akhlak. Inilah gunanya kita taklim, Pak. Jadi kitab ini beda-beda ngajarkan kita akhlak, sopan santun. Ya, terus wal i'ana bin nasi bil haja ala sabil mubadarah min ghairi ihwaji ila iltimasin. Dan juga termasuk akhlak sopan santun kita berteman, kita menolong teman kita ketika punya keperluan. Di sini Masya Allah. Di sini kalau ada acara, alhamdulillah terutama ibu-ibu Bu ya. Ini termasuk Bu, ini di sini udah diajarkan di sini Bu. Padahal sebenarnya ibu tak tahu kan di dalam kitab ada benda, tapi ibu udah praktekkan, bapak juga praktekkan. Kalau ada orang meninggal dunia, tanpa disuruh, ibu-ibu datang ke rumahnya bukan, bersih-bersih, masak-masak. Yang bapak-bapak pun datang, masang tenda, yang pakai kursi, masang kursi. Itu sebenarnya udah diajarkan di sini. Tapi bapak Masya Allah belum belajar tapi udah praktek. Kenapa kita bisa praktek itu? Karena kita tahu dari datuk-datuk kita. Datuk kita belajar dari gurunya. Kita mencontoh datuk kita. Kayak sekarang permasalahan yang masih ada nih, permasalahan orang tak jaya Habib. Ada kan? Udah kita tahu saya ikut orang lain. Kita ikut orang tua kita, ikut datuk kita, ikut guru kita, selesai. Gimana dulu orang tua kita di sini? Gimana datuk kita? Gimana guru kita? Udah ikut itu bujor. Tak usah noleh kanan noleh kiri. Selesai dah urusan. Ya, tetap. Baik. Nanti kita lanjut kitab ini sedikit saja kita fikih. Sebelum saya lanjut kitab fikih, mungkin ada pertanyaan silahkan. Ya bebas tentang bab ini atau bab yang lain. Ada yang mau nanya? Belum? Oh. Masya Allah beliau ini. Mohon. Mereka aslinya baca Al-Quran sesuai hatam kan tak berdebat. Jadi setiap malam mereka baca Yasin, Mukiat, Barok. Siapa kalau taib, pahala dan apa? Bagus. Kan ada sebagian gitu. Ini kan kalau mau hatam Quran 30 juz kan tidak lancar. Lalu tidak baca hatam Quran, tapi tiap malam istiqomah Yasin kan tak perlu ngapal kan tuh, apal seorang kan.
Karena saking sering dibaca hafal sendiri. Atau yang tak hafal Yasin baca kulhu terus. Semalam dia 1000 kulhu. Gimana Mas? Ya, Nabi bersabda, orang yang baca Quran pahalanya 1 huruf 10. Ya, 10. Mau di Al-Quran baca sampai hatam ke, mau baca kulhu diulang-ulang tetap hitungannya 10. Sama. Oh, Bapak Ibu ndak hafal, ndak pandai Quran. Cuma hafalnya 1 ya, Yasin ya. Yasin itu Al-Quran. Yang lain tak pandai baca, cuma baca Yasin, 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 Yasin. Akhirnya ada adiknya Umi, apa kata dia? Adiknya Umi Yasin tu apa kata dia, dipanggil terus Yasin, Yasin. Ya. Enggak apa-apa ini itu Pak. Yasin iya 10, sin 10. Sama. Mau diulang-ulang, mau dihatam ulang sama. Pahalanya orang yang hatam Quran 30 juz dengan tadi Pak Taib yang cuma baca Waqiah, Ar-Rahman atau tadi cuma baca Yasin atau tadi yang tak lancar cuma baca Kulhu, tetap 1 huruf pahalanya 10. Itu di bulan ini. Tapi kalau di bulan puasa 10 kali 10 1 huruf berapa berarti 10 kali 10? 100. Jadi Bapak Ibu baca Yasin, ya 100, Asin 100. Makanya yang tak lancar baca Al-Quran udah baca itu ya. Kalau jangan pula kalau apa-apa kulhu baca Yasin, 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 baca kulhu lah dia. Ya, itu maksud saya yang tak pandai apa-apa sekali kulhu pun tak hafal. Ya udah baca Yasin, Yasin, Yasin. Ini hitung. Ya. Nah, tapi kalau umpama dia lancar, boleh hatamkan Quran 30 juz, andaikan lancar. Kalau lancar tadi baca kayak tadi, sama pahalanya sama dihitung. Ya. Cuma kalau kita Al-Quran bacanya tidak ikhlas, sombong. Baca Al-Quran kayak contoh qori ini, qori. Kan kalau ada acara baca qori kan, yang suara cantik itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu Allah kata jamaah kan, Masya Allah kata jamaah. Lalu dia sebab sombong. Orang muji aku, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Tapi kalau sholawat, ini hebatnya sholawat. Walaupun kita baca sholawat sombong, tetap dapat pahala. Mentang-mentang suara cantik kan baca sholawat kan, ya Nabi salam. Lalu kata orang, oh, dapat pahala tetap. Itu hebatnya sholawat. Makanya jangan sampai kita lepas baca sholawat, walaupun 1 hari 1 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Stop. 1. Hebatnya sholawat. Baca sholawat 1 ya Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pahalanya Bu. Pertama, oleh Allah diberikan 10 dibalas dengan 10 sholawat. Apa itu 10 sholawat? 10 pahala. Baca 1 sholawat dapat 10 pahala. Yang kedua, dihapus dari kita baca 1 sholawat 10 dosa. Bayangkan, baca 1 sholawat 10 dosa dihapus. Jangan kita merasa tak punya dosa Pak. Banyak dosa kita. Nih paling banyak dosa mata ni. Dosa kita paling banyak dosa mata dan dosa mulut. Dosa mata, cobalah. Bapak keluarlah sekarang Bapak. Pagi sore-sore keluarlah kayak motor. Apa tak dosa mata kita? Allah, lihat depan paha. Samping kanan paha age. Lihat atas tabrakan. Serba salah Pak. Kan betul tak? Mata dosa. Lihat perempuan tak pakai kerudung dosa dah. Belum pakai mulut dosa Bu, Ibu. Mulut tuh. Ya. Ngelawan suami gini, dah. Bayangkan baca 1 ya sholawat, dia oleh Allah dihapus 10 dosa. Tidak cukup itu, ditambah lagi. Orang yang baca 1 sholawat, oleh Allah diangkat baginya 10 derajat. 10 derajat apa? Yang mungkin belum pergi ke Mekah, insya Allah dipermudahnya pergi ke Mekah. Yang anaknya nakal, rajin baca sholawat, Allah jadikan anak soleh-soleh. Terus diberi oleh Allah. Paling sedikit 1, tapi jangan pula 1. Ya, yang sambil ibu-ibu jualan tuh paling enak kan, jualan tak ada yang beli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau paling sedikit, enggak kita sempat baca ambil HP pagi itu kan selawat, dapat pahala kan? Itu kan selawat tuh Pak. Simpan sampai kuping. Dengarkan selawat apalah selawat Habib Syekh Abdul Toha, dengarkan dapat pahala. Baik. Terus ini kitab fikih Al-Hab, kita lanjut. Kemarin masih bab i'tikaf. Ya. Sunanul i'tikaf, sunnah i'tikaf katsira banyak. Di antaranya minha, yang pertama ayyakuna fi jami. Disunnahkan i'tikaf itu di masjid jami. Apa itu masjid jami? Ai tuqamu fihi Jum'ah. Masjid yang diadakan sholat Jumat. Di sini disebut masjid di Indonesia kalau disolatkan Jumat kan. Kalau tidak sholat Jumat disebut apa sini? Surau. Di Yaman
di Hadramut, di Yaman, semuanya disebut masjid, Pak. Enggak ada surau sana. Semuanya masjid. Masjid kecil-kecil masjid. Ada masjid di Yaman. Ada masjid muat 2 orang ya. 2 orang kecil masjid. 2 orang. Mungkin lebar 1 depa, panjang 1 depa. Itu masjid. Bapak bisa buat masjid. Cuma kalau bapak udah bilang buat masjid tak bisa dijual. Contoh, bapak punya kamar. Di rumahnya ada kamar. Lalu bapak bilang gini ke istrinya. Ya, bilang ke istri kanannya, "Nah, istriku, ini aku wakafkan di kamar ini, tanah kamar ini, aku wakafkan masjid." Maka secara otomatis itu jadi masjid. Bapak kalau ibu datang bulan tak boleh masuk. Bapak kalau junub berhubungan dengan istri belum mandi besar tak boleh masuk. Masjid gimana hukum masjid? Bapak duduk di situ tidur, yang penting niat i'tikaf dapat pahala. Dan tidak boleh dijual tanah itu, masjid. Nah, jadi di Hadramut di Yaman ada masjid kecil karena orang mewakafkan jadi masjid, tanahnya sedikit. Jadi di sana tidak ada surau, semuanya masjid. Cuma nanti dari masjid kecil-kecil yang banyak itu ada namanya masjid jami. Masjid jami ini besar, masjid yang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Tidak banyak masjid jami. Contoh di Tarim ada satu masjid besar, masjid muat puluhan ribu orang. Jadi kalau sesungai Jawi luar, masjidnya cuma satu ya, satu. Masjid jami yang dijadikan sholat Jumat, cuma satu masjid. Yang lain enggak. Nah, sedangkan kita i'tikaf sah dapat pahala jika dilakukan di masjid. Baik masjid kecil-kecil tadi, kalau di surau enggak sah. Di surau musola enggak sah. Yang sah di masjid, baik masjid kecil-kecil atau masjid besar. Yang paling afdal i'tikaf di masjid jami, masjid yang diadakan sholat Jumat. Itu paling afdal. Jadi kalau di Indonesia sebutnya masjid sholat Jumat semua. Ya selain sholat Jumat tidak disebut masjid di sini. Tak ada masjid. Masjid tidak di sholat Jumat di Bata-Bata. Di pondok saya pesantren Bata-Bata, mungkin yang ada yang pernah nyampe Bata-Bata kan ada kuburan makam kiai. Makam kiai itu ada kayak musola kecil. Itu masjid, bukan musola, itu masjid. Karena oleh kiai diwakafkan jadi masjid. Tapi tidak disolatkan Jumat. Kita tidur di situ, duduk di situ dapat pahala i'tikaf jika niat i'tikaf. Ya alhamdulillah tadi malam saya mengawankan Kiai Bata-Bata, Kiai Faisal. Dulu saya masih gendong beliau masih kecil ya. Ngawal beliau alhamdulillah ziarah ke makam Batu Layar. Ya, nah jadi alumni Bata-Bata alhamdulillah kita ngikut guru kita. Guru kita Masya Allah ta'zim kepada para habaib sampai ziarah ke makam Batu Layang. Tahun lalu beliau ke sini ziarah pergi ke Hubaba di Al-Haddad. Masya Allah. Jadi kita tetap ikut ulama-ulama kita ya. Janganlah toleh kanan toleh gini, bujur ya. Ya paling gampang sekarang dah kita ini masih ada ulama kita paling sepuh di Kalbar saja. Abi dah selesai dah. Tahu saya ikut lain, ikut Abi dah selesai. Ya. Baik, yang kedua, dianjurkan i'tikaf itu ayyakuna yauman kamilan. Bagus kita i'tikaf 1 hari penuh, 1 hari penuh. Dari mulai subuh sampai subuh. Itu paling bagus. Nabi Muhammad kalau akhir-akhir Ramadan, malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, pokok akhir Ramadan, Nabi Muhammad i'tikaf, enggak balik ke rumahnya. I'tikaf di masjid Nabi Muhammad, enggak balik. Sampai istri Nabi ngantar makanan ke masjid. Itu Nabi Muhammad. Namun betul-betul beribadah karena bulan puasa udah hampir habis. Sangat sedih meninggalkan bulan puasa. Ya paling sedikit walaupun kita tidak bisa 1 hari 1 malam karena kita kerja, paling sedikit maghrib dengan isya ini sekarang nih. Maghrib jangan balik, habis sholat maghrib dah niat masuk masjid, jangan lupa. Bapak ibu masuk masjid tidak dapat pahala kalau udah niat i'tikaf. Makanya ketika masuk masjid bilang dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, niat saya i'tikaf. Niat saya i'tikaf. Dah. Selama kita ada di masjid ngalir, ditulis pahala kita. Mau kita sholat di masjid, tidur atau cerita-cerita tetap ngalir pahala. Tapi kalau bapak ibu masuk masjid tidak niat i'tikaf, langsung duduk-duduk ya, tidak dapat pahala. Walaupun 10 hari tidak dapat pahala. Makanya jangan lupa setiap masuk masjid langsung bilang, masuk masjid, nyampe masjid di pintu langsung bilang dalam hati, niat saya i'tikaf sunnah karena Allah, atau niat saya i'tikaf, dah dapat pahala. Jangan lupa ya. Mengingatkan kawan. Ketika bapak ibu masuk, ada kawan tanya, kau udah niat tak? Oh belum, niat. Kita dapat pahala gak? Kawan kita dapat pahala, kita yang ingatkan dapat pahala. Ibu-ibu gitu bu ya. Kadang-kadang kita kan lupa bu, karena jarang praktek. Makanya ingatkan ketika udah duduk tanya kawan, colet, udah niat? Niat apa? I'tikaf? Belum niat. Nah dapat pahala gitu ya. Tuh. Terus yang kedua, dianjurkan ayakuna shaiman.
Paling bagus kita iktikaf di masjid dalam keadaan puasa. Selanjutnya ayukthiru minad du'a wa dzikir wal ibadah. Jangan lupa di masjid perbanyak berdoa. Ya boleh nak mas, kita di masjid habis maghrib udah kita sholat baca Quran, lalu kita nunggu isya masih lama nih mas, 15 menit kita masih ngopi-ngopi di, boleh enggak apa boleh. Ya ngopi di masjid boleh mas. Cerita-cerita boleh, enggak ngelarang. Nabi biasa cerita-cerita. Yang penting jangan cerita dosa, jangan ngomongan orang, jangan bongkar aib orang. Tapi kalau cerita-cerita biasa boleh, enggak apa-apa. Makan di masjid boleh makan di masjid. Yang tak boleh ngotorkan masjid. Tapi namanya orang makan, kan pasti kotor. Namanya kita makan, Pak. Ya masa bapak makan nih pelan-pelan takut jatuh. Nikmat nak makan. Maka kita berhati-hati. Saking takut jatuh, ujung-ujung tak nikmat kita makan. Tapi ketika kita makan, gini, nikmat tak tuh makan. Tapi namanya makan, ada jatuh-jatuh dah. Ada. Gimana hukumnya jatuh-jatuh masjid? Enggak apa-apa. Yang penting bersihkan. Yang dosa kalau habis makan tidak dibersihkan itu yang dosa. Ya, kayak di sini biasa ada acara kan dapat makan. Ah, di luar masjid di sana dapat makan. Kan tetap ada sampah itu tetap ada ini. Nasi gelocak. Enggak apa-apa, yang penting dibersihkan. Jadi makan di masjid boleh. Tidur di masjid boleh, Mas? Boleh. Tapi kalau beliur, yang namanya orang tidur tak sadar beliur, enggak apa-apa. Liurnya suci kan, bersihkan liurnya. Ya enggak dosa. Orang tak sadar mau tidur gimana orang tak sadar? Ya. Terus ayat turkal makruhan wal lahwi. Lebih bagus di masjid jangan melakukan yang makruh-makruh. Apa yang makruh-makruh? Contohnya di masjid sambil tidur-tiduran sambil baca Quran, masjid tidak cocok. Memang tidak dosa, cuma tidak cocok. Ya, baca Quran atau apa yang makruh umpamanya. Sesuatu yang makruh. Ya, kayak cerita-cerita tadi. Tidak haram kita ngumpul cerita sambil ngopi, tidak haram. Tapi hukumnya makruh, tidak bagus. Lebih bagus di masjid baca Al-Quran. Yang terakhir, ayyandurahu liyasaba ilaihi thawabal fardi. Bernazar. Biar pahala kita lebih besar ketika masuk masjid iktikaf nazar. Nazarnya gini contohnya, Pak. Kalau Bapak cuma bilang gini, niat saya iktikaf sunnah karena Allah, itu Bapak pahala iktikafnya dihitung sunnah. Dapat pahala sunnah, kecil pahalanya. Caranya biar dapat pahala wajib lebih besar, cara niatnya gini. Caranya gini. Saya bernazar selama saya ada di masjid ini, saya iktikaf di masjid ini. Maka kita dihukumi nazar. Nazar hukumnya wajib selama kita ada di masjid itu. Pahalanya dihitung wajib lebih besar daripada kita niat iktikaf sunnah. Jadi cara niatnya gini biar pahala dihitung besar ya. Saya bernazar selama saya berada di masjid ini, maka saya iktikaf di sini. Maka kita dihitung pahala wajib, pahalanya lebih besar lagi. Paling sedikit, kalau payah paling sedikit, niat saya iktikaf sunnah karena Allah, atau niat saya iktikaf dah duduk tidur dapat pahala kalian. Baik, mungkin ada pertanyaan? Udah azan Pak? Belum, sisa berapa menit? 2 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Sini, silakan. Kalau udah ada Pak Drai, mungkin ada lagi. Sambil nunggu isya 2 menit. Lalu kisah apa Allahumma shalli ala Muhammad, apa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kudu ala ali di sini. Bagus. Harus. Pertanyaan bagus. Gimana kalau kita baca selawat cuma begini? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak nyebut wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kata Nabi namanya selawat batrok. Selawat batrok ini selawat kodong, selawat buntung. Ngapa kata Nabi? Kau baca selawat untuk aku, tapi kau tak selawat untuk cucu aku, untuk keluarga aku. Aku ini punya keluarga. Artinya gini, kau cuma doakan aku. Kalau bahasa kita bahasa Pontianak, ngapa kau tak doakan untuk keluarga aku? Jadi kalau kita cuma baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad, itu selawatnya buntung, putus, tak nyambung. Caranya biar nyambung, wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan juga keluarga Nabi. Lebih bagus lagi, wa ala alihi wa sahbihi, sahabat Nabi. Ya paling sedikit Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling sedikit. Kalau cuma Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu tadi buntung selawatnya. Yang bagus sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak apa-apa, masih bagus. Ya. Ya, jadi kalau baca selawat jangan baca selawat batrok, selawat buntung, tapi baca untuk keluarga Nabi. Baik, udah azan ya.
Sampai sini insyaallah kita ketemu lagi malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, selalu dalam lindungi Allah. Doakan ya Abi kurang sehat, lehernya agak sakit karena pengapuran dia. Mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, sehat. Begitu pula Umi dan adik saya juga Neng Munanya. Kemarin satu hari saya berangkat hari Ahad, malam Ahadnya saya ditelepon dengan Abi jam 1 malam. Saya tengah tidur. Jam 1 malam Abi nelpon. Sini. Kata Abi. Jam 1 malam tengah enak tidur. Sini ke rumah. Ada apa tuh? Ada apa? Pakai motor ngebut. Keluarga udah ngumpul. Neng Munanya udah sekaratul maut. Ya. Udah nangis. Alhamdulillah sekarang oleh Allah diangkat penyakitnya. Ya, termasuk kayak ada jin-jinnya. Ya, karena ketika Neng Munanya ngomong tuh bukan Neng Munanya. Bukan. Tak nyambung. Ketika udah diobatkan kena Habib Hussein Al-Hidwan, putranya Habib Amin yang masih kecil itu, yang di Jakarta pada waktu itu ditelepon, bacakan burdah. 7 orang. Lalu baca burdah, tiup air, diminumkan air, langsung muntah, langsung sadar. Ya, ada apa nih? Siapa? Ada apa ramai-ramai? Sadar ya, kita doakan mudah-mudahan Abi, Umi, Neng Muna, semua keluarga kita yang sakit, semua kaum muslimin sakit oleh Allah diangkat penyakitnya, sehat panjang umur, dan mudah-mudahan oleh Allah semua yang belum sampai ke Mekah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi, amin rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.